Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din, saudara-saudaraku sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kalian semua dan kita. Tayyib al-ikhwah, la ahad yuz'ij, la ahad yatahaddath, la ahad yatahaddath, kullun yaktub, kullun yasma'. Semua menulis dan mendengar, tidak ada yang ngobrol. Alladhi yuz'id yukhraj minal masjid. Yang ngobrol, tafaddal, musyrif, silakan ditarik, dikeluarkan dari masjid. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan seluruh nikmat bagi kita semua, sehingga dalam pertemuan hari ini, dalam majelis kali ini, di tempat yang diberkahi oleh Allah, di tempat yang Allah cintai, yang merupakan satu rumah, satu bangunan, yang merupakan bangunan ataupun rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, saudara dan juga santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ataupun kajian pada pertemuan kali ini adalah berkaitan tentang al-ilmu, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah pembahasan yang sepertinya sederhana dan sepele. Kenapa? Karena kita selalu mendengarnya, sering mendengarnya. Akan tetapi kita semua masih membutuhkan untuk mendengar pembahasan terkait ilmu. Kenapa? Karena hari ini saja kita semua tidak memiliki adab dan akhlak terhadap ilmu. Kita semua pada hari ini tidak memiliki adab dan akhlak terhadap ahli ilmu. Pada malam hari ini kita semua tidak memiliki adab dan akhlak kepada yang memberikan ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya dari Allah. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, kata Al-Waqi' ibn al-Jarrah, salah seorang tabi'in yang masyhur, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat, orang yang tidak menghormati rumah Allah, orang yang tidak menghormati majlis dan kajian ilmu, orang yang ribut di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah minta kita semua datang ke sini untuk ibadah dan belajar, bukan untuk merubah masjid ini menjadi pasar. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Mereka berbuat dosa di rumah Allah dan mereka mengganggu orang-orang yang lain. Mereka berbuat dosa kepada Allah dan berbuat dosa kepada sesama muslim. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki budi pekerti, tidak memiliki adab. Orang-orang seperti ini akan dijauhkan dari ilmu, akan dijauhkan dari taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya Imam Syafi'i adalah orang yang berangkat ke masjid dan ribut di masjid. Tidak ada ceritanya Imam Ahmad adalah orang yang berangkat ke masjid kemudian ngobrol di masjid ketika majlis tahdits sedang disampaikan. Tidak pula Imam Abu Hanifah, tidak pula Imam Malik, tidak pula Urwah ibnu Az-Zubair At-Tabi'i Al-Jalil, seorang tabi'in yang mulia. Dan hari ini kita semua bernaung di bawah nama Urwah ibnu Zubair, gurunya Rabi', dan Rabi' ada gurunya Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Para saudaraku sekalian, santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu adalah satu-satunya yang membawa kita semua ke akhirat. Orang bisa pergi ke akhirat dengan harta, bisa. Orang bisa pergi ke akhirat dengan kekuatan fisik dan berjihad di jalan Allah, bisa. Tapi tidak ada yang membawa kita semua ke akhirat seperti orang yang pergi ke akhirat membawa ilmu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya,
bahwasanya ahli ilmu adalah pewaris para nabi. Nabi SAW tidak mewariskan harta, Nabi tidak mewariskan senjata, tidak mewariskan kursi kekuasaan, tapi mewariskan ilmu. Diambil oleh para sahabat dan diberikan kepada para tabi'in. Ilmu ini diambil oleh tabi'in dari tabi'in, diserahkan kepada para imam, terus menerus sampai hari ini. Orang-orang yang hari ini menuntut ilmu syar'i adalah pewaris para nabi, yang memegang mata rantai warisan nabi yang terus diwariskan dari generasi sampai generasi. Mereka inilah yang Allah SWT akan jadikan pemeluk surga yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang kuat fisiknya, bukan orang yang kursinya lebih tinggi, kekuasaannya lebih banyak, bukan yang pamornya lebih tinggi, tapi yang ilmunya paling bermanfaat dan paling banyak di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, kita semua mengetahui bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah adalah para nabi. Apakah para nabi adalah orang kaya? Ada nabi yang sangat miskin. Apakah para nabi adalah raja? Ada nabi raja, tapi kebanyakan nabi adalah orang-orang yang susah, orang-orang kaum biasa. Apakah para nabi adalah orang-orang yang memiliki fisik kuat? Ada nabi yang kuat fisiknya, tetapi banyak nabi yang biasa saja. Tetapi semua para nabi adalah orang-orang yang bertakwa dan ilmunya banyak. Oleh karena itu, jika kita semua ingin menjadi hamba Allah yang dekat dan ada di surga Firdaus, maka satu-satunya adalah jalan ilmu. Para saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu, ilmu itu yang dimaksud dengan ilmu di dalam wahyu adalah ilmu syariat, bukan ilmu dunia, bukan ilmu filsafat, bukan ilmu matematika, tapi ilmu agama. Ketika syariat mengatakan talabul ilmi, menuntut ilmu fardhu, kewajiban, yang dimaksud dengan kewajiban adalah menuntut ilmu syar'i, bukan ilmu yang lainnya. Dan kalau kita semua menuntut ilmu syar'i, maka diperlukan namanya adab. Untuk belajar matematika tanpa adab bisa. Antum belajar fisika tanpa akhlak bisa. Antum belajar keuangan tanpa budi pekerti bisa. Tapi kalau antum menuntut ilmu dengan hati yang buruk, maksiat yang banyak, adab yang buruk, tidak akan jadi ahli ilmu sepintar apapun anda, serajin apapun anda. Sekali lagi, belajar ilmu agama selain membutuhkan kecerdasan dan keseriusan serta semangat, membutuhkan yang namanya, kata Ibnu Taimiyah, az-zaka. Al-ilmu yahtaju ila az-zaka wa la yahtaju ila az-zaka faqat. Ilmu itu membutuhkan zaka, bukan sekedar zaka. Zaka adalah kecerdasan otak, sementara zaka adalah kejernihan hati. Ilmu agama membutuhkan kejernihan hati lebih banyak daripada kejernihan otak. Kenapa? Karena ilmu agama membutuhkan adab yang baik, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, membutuhkan hati yang jernih, bukan orang yang banyak maksiat. Sekali lagi, saya ingatkan perkataan Waki' Ibnu Jarrah ketika Imam Syafi'i curhat kepada gurunya, syakautu ila waki'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Syakautu, saya mengeluh, lapor kepada Waki' bahwasanya Imam Syafi'i merasa susah menuntut ilmu, padahal Imam Syafi'i adalah orang yang sangat pintar. Diceritakan kalau Imam Syafi'i pergi ke pasar, kemudian dia mendengar orang berbicara sesuatu, dia akan hafal. Saking mudahnya dia menghafal perkataan, Imam Syafi'i bila pergi ke pasar, dia tutup telinganya. Karena kalau dia tidak tutup telinganya, dia akan dengar sesuatu di pasar, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang buruk, maka itu akan jadi hafalannya. Sepintar itu. Akan tetapi ketika bertemu dengan ilmu syar'i, beliau suatu waktu, suatu saat mendapatkan kesusahan. Beliau lapor kepada gurunya, kata gurunya Waki' Ibnu Jarrah rahimahullah ta'ala, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kata Imam Syafi'i. Waki' arsyadani, beliau mengajarkan kepadaku, menunjukkan kepadaku tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Kenapa? Sekali lagi tadi sudah Anda katakan, lianna al-ilmu nurun, ilmu yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syariat, nurun, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Oleh karena itu para ulama salaf selalu menekankan pentingnya akhlak dan adab, pentingnya hati yang bersih, bukan hati yang penuh maksiat, apalagi hati yang tidak tahu caranya berperilaku dengan baik di hadapan ilmu dan ahli ilmu. Ikhwah fiddin rahimani Allah iyyakum, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, tadi kita bicara Imam Syafi'i dan gurunya Waki'. Imam Malik adalah salah satu imam yang besar, salah satu di antara mazhab arba'ah, mazhab yang 4, Abu Hanifah
wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Imam Malik apabila dia datang ke majelis dan mengisi majelis, maka dia pakai pakaian terbaiknya. Dia selalu menggunakan parfum dan selalu membersihkan diri. Begitulah para ulama, bukan hadir majelis ilmu masuk ke kelas dengan pakaian terburuk, bahkan mungkin pakaian yang belum diganti sekian hari, baunya Allahu a'lam bisawab. Ilmu harus diagungkan ikhwati fillah. Tidak perlu menunggu ada aturan, tidak perlu ditarik keluar dari ruangan, tidak perlu dipaksa. Kita semua harus agungkan ilmu. Jadi kalau antum semua ingin dimudahkan, ingin dipermudah oleh Allah menuntut ilmu syar'i, maka siapkan diri antum. Wadah yang tertutup tidak akan bisa diisi air. Akan tetapi wadah yang terbuka, maka akan dengan mudah air itu tersimpan padanya. Maka orang yang menutup dirinya dengan maksiat, orang yang tidak memiliki akhlak yang baik, dia seperti wadah yang menutup dirinya, yang dirinya masih ditutup, sehingga ilmu syar'i tidak akan masuk di dalamnya. Itulah perumpamaan akhlak, adab dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Ikhwani fiddin, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan banyak adab di dalam menuntut ilmu, akhlak di dalam menuntut ilmu, tata cara menuntut ilmu yang baik. Sebelum bicara tentang adab menuntut ilmu, kita semua tahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Islam ini datang untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah sallallahu, tidaklah saya diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jangan sampai orang-orang yang justru merusak masjid adalah orang-orang yang seharusnya menjadi pembawa ilmu. Pembawa ilmu, pembawa Islam adalah orang-orang yang akhlaknya harusnya paling baik. Bukan sekedar di dalam masjid, di luar masjid. Tidak ramai bukan sekedar di dalam masjid, tapi juga di luar masjid. Bukan ramai di sana hingga suaranya terdengar hingga kampung sebelah, padahal hari sudah malam. Itu bukan adab dan akhlak Islam. Baik, para santri dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang paling agung tentunya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan hati yang jernih, ikhlas kepada Allah. Persiapan yang paling penting dalam menyiapkan hati adalah ikhlas kepada Allah. Para ulama mengatakan ilmu tidak mau kami tuntut kecuali dengan keikhlasan. Ilmu selalu menolak untuk dituntut, untuk dicari, dipelajari hingga kami ikhlas. Sebagian lagi mengatakan bertahun-tahun kami menuntut ilmu dan kami semua tidak pernah bisa memastikan bahwa diri kami telah terbebas dari sifat riya ataupun tidak ikhlas di jalan Allah. Oleh karena itu semua penuntut ilmu, para santri, para ustadz dan seluruh penuntut ilmu tetap diharuskan untuk selalu memperbaiki dirinya dan mengawasi hatinya agar tetap selalu ikhlas. Di sini bukan karena dipaksa, di sini bukan karena orang tua, salah satunya karena orang tua, tapi yang paling penting adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin ridho, keikhlasan, ingin bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua harus niatkan ini untuk Allah. Bagaimana mungkin antum mau dibantu oleh Allah sementara antum di sini tidak meniatkan diri antum untuk Allah? Kalau ada orang datang kepada antum, minta bantuan kepada antum, dan dia melakukan ini semua demi antum, maka antum akan bantu. Tapi kalau ada orang datang minta bantuan kepada antum, dia melakukannya untuk orang lain, antum akan setengah-setengah membantu. Begitu juga dalam ilmu. Jika antum menuntut ilmu, antum beribadah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk Allah, antum hanya ingin mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, antum datang kepada Allah, ya Allah, saya ingin berjuang demi Engkau, saya ingin menuntut ilmu demi Engkau, saya tidak sekolah di luar, saya sekolah di sini demi Engkau, tolong bantu saya. Apakah Allah akan menolak? Allah akan membantu jika anda akan sungguh-sungguh. Itulah pentingnya menyiapkan hati, dan yang paling harus disiapkan adalah hati, keikhlasan. Jangan sampai lapor ke ustadznya, ke gurunya, saya susah menuntut ilmu, saya susah belajar di pesantren ini, padahal saya kalau di luar dengan mudahnya menerima ilmu. Bukan soal otak anda jelek atau rusak atau separuh, bukan, tapi karena wadahnya belum dibuka, gelasnya belum dibuka, anda belum siapkan diri anda, belum siapkan jiwa raga anda. Bagaimana dengan salat malam, bagaimana dengan zikir petang, berapa bacaan Quran yang anda baca setiap hari,
Para ulama mengatakan semakin banyak Quran yang dibaca, maka semakin lancar dan semakin mudah dia menuntut ilmu. Seseorang kadang berpikir, Ustaz, saya besok ada ujian 3 mata pelajaran, hari ini saya tidak usah halaqah ya, tidak usah baca Quran, saya baca pelajaran saja. Kenapa? Karena dia pikir Quran akan menghalangi dia menutup waktunya dari menuntut ilmu. Itu salah. Quran ya ikhwafillah, semakin banyak dibaca, hidup anda akan semakin berkah. Ada orang menuntut ilmu 3 jam dia belajar pelajaran, tidak masuk-masuk. Ada temannya hanya 1 jam, dia baca, dia pelajari dari sampai akhir, hafal semua dan faham. Kenapa bisa begitu? Karena taufik dari Allah. Kenapa dia dapat taufik? Karena dapat berkah. Kenapa dia dapat berkah? Karena waktunya digunakan untuk salat dan membaca Al-Quran. Oleh karena itu para ulama mengatakan, jika anda ingin diri anda diberkahi, maka korbankan diri anda tersebut di jalan Allah. Orang yang ingin hartanya dapat berkah. Apa itu berkah? Berkah itu bertumbuh dengan cepat sampai tidak masuk di akal. Ada orang sama-sama bekerja 24 jam. Dalam 24 jam dia bekerja 7 jam. Pekerjaannya sama, gajinya sama. Tapi yang satu utangnya banyak, yang satu sisa-sisa uangnya setiap bulan. Kenapa bisa beda? Karena ada keberkahan. Itu yang disebut dengan berkah. Orang belajar 1 jam, belajar 3 jam, hasilnya lebih bagus yang belajar 1 jam. Ini 3 jam dari awal sampai akhir cuman alhamdulillah, waqala, besok ujian nggak tahu apa, alhamdulillah waqala ini. Kenapa bisa begitu? Tidak dapat taufik, hidupnya tidak berkah. Oleh karena itu berkah penting. Di antara berkahnya adalah ulama mengatakan, korbankan hidup anda yang sesuai. Ingin hartanya berkah, sedekah yang banyak, korbankan harta anda di jalan Allah. Ingin fisiknya berkah, puasa dan sholat, karena puasa dan sholat adalah ibadah fisik. Ingin waktunya berkah, banyak baca Al-Quran. Korbankan waktu antum untuk membaca Al-Quran. Semakin banyak yang antum baca di jalan Allah, semakin berkah waktu antum. Dan antum di sini semua ini membutuhkan waktu yang sangat diberkahi. Karena kalau tidak, antum akan capek, antum akan susah, antum lemah, sakit, stres. Kenapa? Karena jadwalnya padat, berat. Orang di luar hanya belajar dari jam 8 sampai jam 3, mata pelajarannya tipis. Bayangkan, buku mata pelajaran ini segini, sementara kitab yang antum pelajari harus segini. Maghrib, subuh masih ada Al-Quran, belum lagi ada tugas-tugas yang lain, ada kewajiban bahasa, ada kewajiban ini itu. Kalau antum tidak dapat taufik dari Allah, antum sengsara, musyrif antum sengsara, ustaz antum juga pusing urus antum. Jadi kita semua di sini butuh yang namanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah itu datang kalau kita mengkorbankan diri kita semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiap adab yang berikutnya ikhwani fiddin, azanallahu yakum, adalah adab duduk di majelis. Duduk di majelis bukan sembarang duduk. Ada adabnya. Yang pertama, tidak boleh membangunkan orang lain dari majelisnya. Jangan mentang-mentang antum paling besar badannya, datang ke sini, minggir kau, pergi, saya mau di depan. Tidak boleh. La yuqimanna ahadun an majlisihi, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh apa? Bangunkan orang lain dari majelisnya. Dan hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walakin tafassahu wa tawassau, kata Rasulullah. Akan tetapi tafassahu wa tawassau, perluas majelis itu. Kalau sempit, direnggangkan. Kalau duduknya seperti ini, duduknya seperti ini, biar semua bisa masuk. Bukan berarti diberdirikan. Adab yang kedua, tidak boleh melangkahi pundak, apalagi kepala. Ini ada orang banyak, jangan untuk lompatin orang-orang itu. Pundak saja tidak boleh dilangkahi, apalagi kepala. Jadi kalau sesak, maka antum katakan afwan, uzron, ma'dzirah, jalan. Tapi kalau di depan ada yang kosong, kalau tidak ada yang kosong, jangan jalan ke depan, antum mengganggu orang. Bahkan ketika Nabi sedang khutbah Jumat, Nabi marahi orang karena ada orang yang dari sana langsung turun di depan. Kadang sebagian orang sudah datangnya terlambat ketika sholat, ketika khutbah Jumat, tetap turun di depan. Itu tidak benar, kecuali di depan kosong. Itu pun adabnya harus baik. Begitu juga di majlis. Rasulullah ketika khutbah katakan ijlis, duduk, padahal sedang khutbah. Duduk, faqad adaita, engkau telah mengganggu orang. Jadi tidak boleh melangkahi pundak-pundak manusia, apalagi kepala manusia. Yang ketiga, tidak boleh duduk di tengah lingkaran. Kalau ada halaqah, tidak boleh duduk di tengah, kecuali antum adalah makanan yang dimakan bersama-sama. Yang berikutnya adalah Allah tajlis bainal itsnaini illa biiznihima. Kalau ada 2 orang duduk, antum tidak boleh geser
Udah antum masuk di tengahnya. Antum tidak boleh memisahkan kedua orang. Antum tidak boleh memisahkan kedua orang. Tapi antum duduk di sampingnya, di belakangnya, di sebelahnya. Jangan pisahkan orang, jangan langkahi orang, dan jangan kasih bangun orang dari tempat duduknya. Yang berikutnya adalah jika terjadi obrolan antara dua orang, pastikan obrolannya tidak haram. Pastikan bukan waktu yang dilarang mengobrol. Antum misalnya ada majelis, orang sedang berbicara di depan, antum tidak boleh keluarkan suara. Orang sedang menunggu antara dua salat misalnya, maghrib, antara azan dan iqamah, orang tidak boleh keluarkan suara. Rasulullah SAW menegur. Rasulullah menegur orang yang membaca Al-Quran dan meninggikan suaranya ketika sedang menunggu iqamah. Kenapa? Karena mengganggu orang lain yang sedang berzikir, mengganggu orang lain yang sedang berdoa, mengganggu orang lain yang sedang bermunajat dengan Allah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan kullun yunaji rabbah. Semua dari yang ada di masjid ini sedang bermunajat, sedang ngobrol dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda angkat suara Anda meskipun baca Quran, apalagi antum ngobrol. Maka itu ada perbuatan dosa. Antum dosa kepada Allah, dosa kepada orang karena antum mengganggu orang. Dan dosa kepada orang tidak bisa diampuni oleh Allah. Sekali lagi Anda katakan, kalau antum punya salah kepada orang lain, kesalahan itu tidak bisa diampuni oleh Allah. Kesalahan kepada orang lain hanya bisa diampuni oleh orang lain yang dizalimi. Silakan minta maaf kepada semua penduduk masjid. Baik, yang berikutnya adalah Rasulullah SAW mengatakan la tuksiru minad dhahik, jangan terlalu banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahik, karena sesungguhnya banyak tertawa mematikan hati. Islam tidak melarang tertawa, tetapi setiap hari duduk bermajlis, entah majlis sendiri atau majlis di mana isinya tertawa, isinya bercanda, dan bahkan sebagian tertawaannya adalah tertawaan yang haram, yang di sana ada dosa, ada kebohongan, ada mencela orang. Jika itu diharamkan di luar majlis, maka jika antum melakukan di majlis, lebih haram, lebih dosa, dosa di atas dosa di atas dosa. Wal iyadzu billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian yang berikutnya ikhwani fillah azanallahu yakum, di antara adab majlis ini adalah adab majlis yang umum. Jadi tidak hanya di majlis ilmu, di majlis apapun. Kalau kalian mendengar pembicaraan di majlis, kalian tidak boleh pindahkan pembicaraan itu ke tempat lain jika pembicaraan itu berkaitan dengan pribadi orang yang ada di majlis tersebut. Islam menjaga rahasia, Islam menjaga privasi, Islam menjaga hal-hal pribadi. Islam tidak memperbolehkan kita ngobrolin orang lain. Islam tidak memperbolehkan kita semua ngobrolin kepribadian orang lain, permasalahan-permasalahan orang lain. Antum ngobrol tentang ilmu nggak apa-apa, ngobrol tentang amal nggak apa-apa, ngobrol tentang hal dunia yang mubah nggak apa-apa, tapi tidak perlu bicarakan kehidupan orang lain, bukan urusan antum. Dan seringkali itu adalah hal-hal yang tidak ingin, orang lain tidak ingin itu menyebar. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan idza haddatsa ar-rajulu bihaditsin thumma iltafata fa hiya amanah. Kalau seorang bicara satu pembicaraan kemudian dia menoleh, jadi antum ngobrol sama teman antum menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, ada orang atau tidak, itu berarti rahasia, tidak boleh antum sampaikan meskipun menurut antum itu bukan aib. Jadi apapun yang merupakan kegiatan kehidupan perilaku pribadi seseorang bukan urusan antum untuk disampaikan kepada orang lain, dan jika antum melakukan itu adalah perbuatan yang dilarang. Ikhwani fi din azanillahu iyyakum, yang tidur dibangunkan, suruh wudu. Yang berikutnya ikhwani fi din azanillahu iyyakum, di dalam majelis ilmu orang biasanya mengucapkan hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mendengar hal-hal yang tidak seharusnya didengar. Apalagi jika majelisnya adalah majelis biasa, bukan majelis seperti ini. Kalian membentuk geng, atau kalian membentuk lingkaran, kalian ngobrol atau nongkrong. Maka seringkali ada hal-hal, bukan seringkali, pastinya, biasanya akan ada hal-hal yang kalian ucapkan atau hal yang kalian dengar yang itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimurkai, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu kita semua dianjurkan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalian akan sering dengar doa kafaratul majlis. Apa itu kafarah? Mengampuni dosa, kafarat, ganti. Majlis adalah majlis. Jadi karena orang pasti mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai Allah atau mendengar hal yang tidak diridhai Allah, oleh karena itu doa kafaratul majlis adalah menghapus dosa tersebut. Sehingga dengan adanya istighfar tersebut, dosa-dosa kita semua, kesalahan yang kita lakukan dihapus dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali kita semua tidak sadar dengar sesuatu seakan-akan hal biasa, padahal itu ghibah semua dari awal sampai akhir. Nah, temannya digunjing, musyrifnya digunjing, ustadznya digunjing, orang tuanya ikut digunjing, bahkan teman-temannya di kampungnya ikut jadi bahan obrolan, padahal kenal saja tidak. Nah, itu semua ghibah itu, dan ghibah dosa besar. Dan kalau dosa tentang manusia, antum tidak bisa dihapus kecuali antum minta dihalalkan dari orang yang digunjing, orang yang dighibahi. Ikhwani, saudaraku sekalian, at-talabah, para santri, penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebagian di antara adab-adab menuntut ilmu. Hal lain yang perlu Anda sampaikan dalam pembahasan kali ini adalah kesabaran dalam menuntut ilmu. Sabar seringkali diingatkan, disampaikan berulang dan berulang seperti hal yang membosankan. Tetapi memang harus disampaikan, karena hal itu yang bisa membuat kita semua bertahan di majelis ilmu, bertahan untuk duduk lama, bertahan untuk tidak bolak-balik ke tempat minum, tidak bolak-balik ke tempat WC, tempat tinggalnya setan. Karena sebagian orang dia punya fetish untuk bolak-balik ke tempat tinggalnya setan, yaitu WC. Na'udzubillah min dzalik. Adzan berkumandang, setan pergi ke masjid, setan pergi ke WC, antum ikut pergi ke WC. Gimana ceritanya? Antum ikut ke WC ketika setan pergi ke WC. Harusnya antum tinggalkan WC ketika setan ke WC, bukan sebaliknya. Adzan berkumandang, antum ke masjid biar setan ke WC. Jangan sebaliknya. Setannya ada di masjid, antum ada di WC. Kenapa setannya di masjid mau goda antum, tapi antumnya nggak ada di WC? Kan seperti ini, gimana menurut antum? Jadi antum harus sabar menuntut ilmu, meskipun di sini di majelis duduk lama itu terasa membosankan, letih. Kadang tiba-tiba yang biasanya kalau main game 2 jam tidak haus, 2 jam tidak haus, tidak lapar, ini setengah jam langsung berbunyi perutnya. Ustaz, izin minum. Pada selama 2 jam kalau dia main game tidak pernah minta minum. Jadi dibutuhkan kesabaran dalam menuntut ilmu syar'i. Yang namanya ilmu syar'i banyak setannya. Kalau antum menuntut ilmu matematika tidak ada setannya. Jadi kalau antum menuntut ilmu syar'i, semakin mulia ilmu itu, setannya semakin banyak. Sehingga kita dulu ketika zaman di pesantren, biasanya pelajaran tauhid paling banyak tidur santri. Dan santri bilang, Ustaz, kalau tauhid itu ibadah yang paling agung, jadi setannya paling banyak, makanya kita semua tidur. Alasan sebagian santri. Hal-hal yang membuat kita semua selalu sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah begitu kita tahu fadilah, keutamaan daripada ilmu. Tadi sudah disinggung tentang keutamaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang bisa membuat kita tetap sabar menuntut ilmu adalah ketika kita tahu bagaimana ilmu disampaikan, ketika kita tahu bagaimana ilmu diperoleh, ketika kita tahu bagaimana ilmu diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama. Ilmu yang antum hari ini bisa baca dengan mudah, yang antum pelajari dengan mudah adalah ilmu yang diperoleh dengan susah oleh para ulama dahulu kala. Sebagian dari mereka tidak usah jauh-jauh, sahabat yang terkenal dalam meriwayatkan ilmu. Yang paling banyak riwayatnya siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah adalah orang yang bukan pertama masuk Islam. Orang-orang yang pertama masuk Islam Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan selanjutnya. Abdurrahman bin Auf terakhir di Madinah. Itu pun nanti tahun kesekian, hanya beberapa tahun sebelum Rasulullah meninggal. Tapi hadisnya paling banyak. Kenapa bisa hadisnya paling banyak? Karena beliau keliling dari semua sahabat diambil hadisnya. Tapi disampaikan ke kita tanpa menyebutkan nama sahabat lain.
Jadi Abu Hurairah punya banyak sekali hadis, itu diambil dari bukan hanya Rasulullah tapi dari para sahabat yang lain. Jadi semangatnya beliau menuntut ilmu. Saya tidak apa-apa, saya bukan generasi pertama di zaman Nabi, tapi saya ingin menjadi orang yang ilmunya paling banyak diambil oleh orang sepeninggal para sahabat, sehingga beliau keliling semua sahabat diambil ilmunya, tidak peduli yang lain. Padahal orang tidak punya harta. Beliau itu ahlus sufah. Ada yang pernah dengar ahlus sufah? Jadi di masjid Nabi ada tempat di pinggiran masjid yang dijadikan oleh Nabi sebagai tempat persinggahan orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang sebatang kara di kota Madinah. Jadi penampungan, baitul musafir. Setiap orang yang di kota Madinah tidak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal, tidak tahu mau di mana, datang ke masjid, tinggal di situ. Makannya apa? Allah alam. Antum cari sendiri, pergi ke pasar kerja. Kalau ada orang baik datang bawa makanan di situ, dimakan bareng-bareng sama orang yang ada di situ. Kalau tidak ada makanan, ya puasa. Itulah kehidupan ahlus sufah. Abu Hurairah salah satu dari ahlus sufah. Saking merananya beliau ketika hari-hari tidak ada makanan dan emperan masjid sedang penuh, beliau sampai tidur di tanah dengan pakaian yang berantakan dan penuh debu dan tampilan yang tidak terurus, sampai-sampai dikira orang gila di pinggir jalan. Ada salah seorang sahabat kasih bangun, apa anda stres, sakit gila? Kata Abu Hurairah, saya tidak gila, saya kelaparan karena setiap hari sibuk ngurus hadis, tidak sibuk urus kerja dan dunia. Itu yang antum pelajari semua adalah perjuangan Abu Hurairah. Kalau tanpa orang-orang seperti tadi, kita semua saat ini tidak bisa mendapatkan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin, para saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara perjuangan para ulama radhiyallahu taala anhu wa rahimahumullah adalah perkataan Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib adalah salah seorang tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. In kuntu la'aghibul ayyama wal layali fi talabil hadith al-wahid. Kata beliau, saya cari hadis satu saja. Harus safar, jauh dari negeri sendiri, ghaib dari negeri sendiri, al-ayyama wal layali, berhari-hari dan bermalam-malam hanya cari hadis satu. Di depan antum hadis banyak sekali. Kenapa tidak dihafal? Kenapa tidak dipelajari? Tidak perlu antum jalan kaki dari sini sampai Manado misalnya hanya cari hadis satu, atau naik perahu sampai Jawa hanya cari hadis satu. Semua gampang zaman ini. Oleh karena itu ana sering katakan, ya ikhwah, jangan sampai antum kufur nikmat. Justru ketika segala sesuatunya dipermudah, antum tidak berjuang, antum kufur nikmat. Dan ilmu itu diperoleh karena perjuangan. Semakin orang berjuang, ilmunya semakin bermanfaat. Bukan semakin cerdas, bukan semakin nyaman fasilitas. Justru orang yang jadi ulama karena semakin berjuang. Kalau antum sudah dimudahkan fasilitasnya, dimudahkan gurunya, dimudahkan tempatnya, maka satu-satunya yang bisa bikin perjuangan adalah tingkatkan keseriusannya, semangat lebih dan belajar lebih banyak, sehingga antum bisa bertanggung jawab di hadapan Allah, saya tetap berjuang. Jangan kalau leha-leha, kalau mau hidup enak, tidak akan pernah jadi ulama. Innamal ilmu la yutlabul ilmu birahatil jasad, kata para ulama. Ilmu itu tidak diraih dengan jasad, dengan badan yang beristirahat. Kalau antum istirahat, ya tidak jadi apa-apa. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai kelaparan dan seperti orang gila di pinggir jalan hanya gara-gara berjuang menuntut ilmu. Kemudian diantaranya adalah perkataan Abul Aliyah mengatakan, kunna nasma'u riwayah an ashabi Rasulullah sallam, kami mendengar riwayat dari sahabat Rasulullah sallam, falam narda hatta rakibna al-ibil wa dhahabna li ashabin nabi fil Madinah. Zaman dahulu untuk memastikan hadis ini benar susah. Jadi sekarang kalian gampang, tanya guru, Ustaz, hadis ini benar atau tidak dari Nabi. Guru antum buka kitab, selesai, oh benar, salah. Atau guru antum punya hafalan, hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Atau antum tinggal buka internet, semua ada jawabannya. Zaman dahulu Abul Aliyah, seorang tabi'in, dia dengar hadis mungkin dari masjid kampung, tapi dia tidak tahu ini benar atau tidak datang dari Nabi. Beliau harus pergi ke kota Madinah demi mendengarnya langsung dari sahabat Nabi.
Hari ini antum tidak perlu safar kemana-mana untuk mendengarkan ilmu, tidak perlu bersusah payah untuk meneliti keabsahan satu hadis. Antum tinggal duduk di sini, memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, memanfaatkan nikmat Allah, kemudian setelah itu menjadi ahli ilmu. Semudah itu, semudah itu. Antum tinggal belajar, semuanya sudah disediakan. Akan tetapi sekali lagi, masalah ilmu adalah masalah taufik, bantuan dan pertolongan dari Allah. Dan Allah tidak akan membantu kecuali siapa yang berjuang. Allah tidak akan membantu kecuali siapa yang berjuang. Bukan siapa yang paling pintar, bukan yang siapa paling kaya, bukan yang siapa paling banyak fasilitasnya, bukan siapa yang paling nyaman hidupnya, bukan yang siapa paling bagus gurunya, tapi siapa yang paling ikhlas di jalan Allah, paling bersungguh-sungguh, paling berjuang, dan mau lebih susah dari orang di sekitarnya. Kalau orang-orang di sekitar antum belajar 100%, antum harus belajar 1000%. Kalau orang di sekitar antum belajar 50%, antum harus 100%. Hanya orang-orang yang lebih berusaha di atas orang lain, dialah yang sukses. Sekali lagi, bukan orang yang pintar, bukan orang yang paling rajin, bukan orang yang paling banyak fasilitasnya, tapi orang yang paling bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang rajin tapi tidak di jalan Allah, ada yang pintar tapi kepintarannya justru menjadi masalah buat dirinya sendiri. Ini insyaallah adalah pembukaan majelis kajian rutin di Urwah bin Zubair dari ana. Insyaallah kedepannya kita akan mengaji kitab tentang ilmu juga, dan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian-kajian yang berkaitan dengan ilmu. Karena akidah antum dapatkan di kelas, fikih antum dapatkan, akhlak antum dapatkan, hadis antum dapatkan, tafsir. Tapi yang memotivasi antum untuk terus menuntut ilmu, yang memotivasi antum untuk terus berakhlak, untuk terus ingat tujuan kita semua ada di sini, tidak ada pelajarannya. Guru bisa sisipkan di kelas, tapi tidak cukup. Jadi Rasulullah SAW dahulu kepada para sahabatnya juga melakukan hal yang sama. Rasulullah selalu menasihati mereka dan memperingati mereka setiap pekannya di luar khutbah Jumat. Kenapa? Karena kita semua butuh untuk diingatkan. Bukan sekedar antum, ana juga butuh diingatkan, tenaga pendidik butuh untuk diingatkan, karyawan semua butuh diingatkan. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Bahkan para sahabat Nabi juga butuh diingatkan. Oleh karena itu, salah seorang sahabat namanya Hanzalah datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini kalau lagi bermajlis dengan Anda selalu ingat neraka, ingat surga, ingin tinggalkan dunia, ingin segera pergi ke akhirat. Tapi kalau kita pulang dari majlis Anda, ketemu anak istri, ketemu harta, pergi ke pasar, ngobrol dengan kawan-kawan, lupa. Wahai Rasulullah, bagaimana caranya supaya setiap detik kita selalu ingat akhirat?" Kata Rasulullah, "Sa'atun sa'ah." Sa'atun sa'ah. Sesaat dan sesaat. Ya namanya manusia, kadang begini, kadang begini. Yang penting jangan begini terus begini. Jadi begini-begini maksudnya adalah ya kadang ingat benar, kadang lupa, lalai. Yang penting tidak sampai melakukan keharaman, dosa besar, apalagi dosa besar, wal iyadzubillah. Namanya manusia pasti ada up and down, ada naik, ada turun. Dan kita semua kewajibannya adalah untuk selalu memotivasi diri, mengingatkan diri ketika sedang turun untuk tetap naik, dan ketika di atas untuk kalau turun tidak benar-benar turun sedalam-dalamnya. Dan itu bisa dilakukan bila kita menghadiri majlis-majlis ilmu yang menasihati kita semua. Wa akhirul kalam wa akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.